Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Terima kasih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mengucapkan rasa syukur kita dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan belajar bersama tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Tema 1, pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Pembelajaran 5. Sebelum masuk ke pembelajaran berikut, kita harus tahu tujuan apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, dengan mengamati video offline, siswa mampu mengidentifikasi fungsi mekanisme pernapasan pada manusia. Yang kedua, dengan membaca bagan slide atau model, siswa mampu menjelaskan mekanisme pernapasan pada manusia. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Yang keempat, dengan membaca teks, siswa mampu membuat pertanyaan terkait informasi. Yang kelima, dengan mengamati video offline, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Untuk lebih lanjutnya, sekarang Pak Guru akan tanya tentang materi yang kita sudah pelajari hari lalu. Proses pernapasan pada manusia. Sebutkan urutan terus pernapasan pada manusia. Hidup. Oke, pertanyaan berikut. Apa alat pernapasan khusus pada manusia? Paru-paru. Untuk lebih jelasnya, di sini kita akan menonton sebuah video pernapasan. Proses pernapasan pada manusia dimulai Nanti dari di situ akan muncul pertanyaan faring, kita menjawab. laring, trakea, dan bronkus menuju alveolus. Di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Lubang hidung merupakan jalan masuk udara ke hidung. Di dalam rongga hidung terdapat silia, membran mukosa, dan kapiler darah. Udara akan masuk ke paru atau tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat epikoktik berbentuk seperti daun yang dapat membuka dan menutup. Trakea berbentuk seperti pipa yang terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada. Trakea memiliki titik trakea berbentuk huruf C untuk mempertahankan bentuk pipa trakea agar tetap berdiri kokoh. Sistem pernapasan pada manusia terdiri dari dua proses utama, yaitu inspirasi atau memasukkan udara ke paru-paru dan ekspirasi atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Sekarang, informasi apa yang kalian peroleh pada video tersebut? Yang pertama tentang apa? Apa lagi? Manusia di dalamnya ada apa tadi? Ada inspirasi dan ada ekspirasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita bisa memahami lebih lanjutnya karena kita semua ini kita mempraktikkan. Nah, sekarang coba kalian menarik nafas. Lepas. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang kalian rasakan ketika kita menghirup udara? Ya, kita punya dada kan? Kita punya dada akan membesar. Ketika kita mengeluarkan napas, dada akan semakin kecil. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan tentang bagan pernapasan dada. Inspirasi, dia menghembuskan udara, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada lebih daripada tekanan udara di luar tubuh, maka udara akan keluar dari paru-paru. Yang berikutnya ada pernapasan perut, ada inspirasi, dia menghirup udara. Nah, pada waktu saat inspirasi itu, otot di
berkontraksi. Diafragma akan mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, dan udara akan masuk ke paru-paru. Nah, itu dia berkaitan dengan pernapasan apa dan apa itu? Ada pernapasan. Ada pernapasan yang dilakukan secara sadar dan ada pernapasan yang dilakukan secara tidak sadar. Nah, untuk bagaimana kita bisa membuktikan bahwa betul itu pernapasan yang kita lakukan secara sadar dan tidak sadar, kita perhatikan tentang tangga nada diatonis minor. Yang pertama, tangga nada diatonis minor. Salah satu tangga nada yang biasa digunakan untuk lagu-lagu yang di dalamnya adalah tangga nada diatonis. Untuk tangga nada yang sering digunakan pada lagu yang kurang bersemangat adalah tangga nada diatonis minor. Kalau tangga nada diatonis itu ada dua, satu minor, satu mayor. Kalau mayor itu dia bersifat semangat. Kalau yang ini tadi itu dia bersifat kurang bersemangat. Untuk lebih lanjut ini Pak Guru sudah siapkan lagu. Ya, nanti sebentar kita akan jawab apakah lagu ini dia bersifat tangga nada mayor ataukah tangga nada diatonis minor. Cermati lagu tersebut baik-baik. Hatiku takkan biar tergugur pahlawanku. Ya, sudah dengar tuh lagunya tadi? Masih semangat belajar? Masih, Pak. Oke, sekarang kita ingat kembali lagu tadi. Sekarang kita lihat tentang ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Yang pertama, dia bersifat sedih. Yang berikut, lebih sering bertempo lambat. Yang berikut apa lagi? Berikutnya, misalnya diawali dan juga diakhiri dengan nada la sama dengan a. Maka kita bisa tahu bahwa lagu tadi itu dia bersifat bagaimana? Yang berikut. Kurang bersemangat. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kalau begitu sekarang untuk kita bisa lebih memahami, di sini Pak Guru sudah siapkan soal evaluasinya untuk kita bisa kerja. Coba lihat soalnya baik-baik. Nah, coba. Nah, sekarang Pak Guru akan bagi kita bisa mengerjakan di situ soal-soal berkelompok, Nah, dengan melihat contoh soal di sana. Oke. Bisa dikumpulkan. Perhatikan gambar organ pernapasan pada manusia yang dibantu oleh selaput untuk mencegah masuknya benda asing ke saluran pernapasan. Supaya materi ini kita bisa lebih mengerti lagi, maka di sini kita melihat dari apa yang menjadi kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama tentang kalimat tanya, dia berfungsi untuk menggali informasi suatu baca. Ada 6 kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Otot yang berperan dalam pernapasan dada adalah otot-otot angkat tulang rusuk, sedangkan otot yang berperan dalam pernapasan perut adalah otot diafragma. Yang ketiga, tangga nada diatonis minor biasanya digunakan untuk lagu-lagu dengan suasana sedih, kurang bersemangat, dan bertempo lambat. Misalnya, lagu apa tadi? Bunga, ada lagu syukur, ada lagu mengeningkan cinta. Kalau kita punya lagu daerah di sini, lagu Ina, itu juga lagu sedih toh? Ya, Pak. Nah, itu adalah kesimpulan dari apa yang kita telah pelajari hari ini. Untuk menutupi segala kegiatan kita hari ini, mari kita berdiri dan kita berdoa. Sikap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Terima kasih banyak. Selamat pagi semua.